Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kembali lagi kita bertemu dalam keadaan asinkronus. Namun Bapak di sini telah memberikan materi pada kelanjutan materi sebelumnya, yaitu masih sama tentang SOP administrasi transaksi. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi apa saja SOP administrasi transaksi yang ada di sebuah perusahaan ataupun organisasi. Nah, untuk itu tetap stay dan juga fokus untuk menyaksikan video Bapak pada pagi hari ini. Dan jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, bisa langsung tulis di kolom komentar pada Google Classroom ataupun melalui WA Group, atau bisa juga melalui Japri ke Bapak. Selamat menyaksikan video pada pagi hari ini. Tetap semangat dan tetap fokus untuk menyaksikannya. Baik, masih pada materi ataupun KD yang sama, yaitu pada hari ini kita akan kembali mempelajari tentang SOP administrasi transaksi. Oleh sebab itu, pada murid-murid dimohon agar tetap fokus dan mendengarkan dengan secara baik, dan juga tentunya harus duduk dengan tegap agar ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang pengertian SOP, lalu selanjutnya ada SOP administrasi pembelian tunai, SOP administrasi penjualan tunai, SOP administrasi penjualan kredit, SOP administrasi penerimaan kas, dan terakhir SOP administrasi pengeluaran kas. Nah, di sini yang pertama terdapat pengertian standar operasi prosedur. Pada pertemuan pertama, Bapak telah menjelaskan tentang pengertian SOP sendiri. Nah, untuk mengingatkan kembali di minggu-minggu yang lalu, hari ini kita kembali mereview apa sih itu tentang standar operasional prosedur. Dan di sini terdapat pengertiannya, yaitu merupakan suatu aturan yang diterapkan oleh pihak perusahaan untuk menangani berbagai aktivitas-aktivitas yang terjadi di perusahaan tersebut. Nah, sehingga dari SOP itu, setiap aktivitas perusahaan akan mempunyai standar prosedur operasionalnya sebagai acuan dalam melakukan kegiatan perusahaan agar dapat bekerja sesuai target atau standar yang telah ditetapkan. Nah, oleh sebab itu, pentingnya sekali jika di suatu perusahaan harus terdapat standar operasional prosedur. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang SOP administrasi pembelian tunai. Apa saja SOP dari administrasi pembelian tunai? Yang pertama di sini terdapat bukti transaksi surat permintaan pembelian atau biasa disebut dengan SPP. Nah, bukti permintaan ini pada bagian penjualan atau produksi harus dibuktikan dengan surat permintaan. Nah, selanjutnya di sini terdapat survei atau mencari supplier. Survei pasar harus dengan mengirimkan surat penawaran kepada berbagai perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh harga dan kualitas barang terbaik. Atau apabila belum mempunyai supplier tetap. Jadi catatan di sini adalah apabila sebuah perusahaan belum memiliki supplier tetap, maka harus dilakukan yang namanya survei. Nah, survei di sini juga harus mengikuti kriteria-kriteria agar nantinya perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, apa saja itu? Yang pertama, si supplier ini harus mampu secara rutin menyuplai barang. Di mana ketika supplier ini mampu menyediakan pasokan barang, itu nantinya perusahaan akan lebih mudah gitu, untuk melakukan pembelian barang tersebut. Lalu, untuk mengidentifikasi daripada keuntungan yang didapat dari supplier, maka harus kita pastikan harga, kualitas, dan pelayanannya setelah jual tersebut.
Nah, selanjutnya di sini perusahaan harus membuat surat pesanan. Surat pesanan ini harus ditandatangani oleh bagian pembelian dan juga kepala direktur utama perusahaan. Nah, selanjutnya selain itu harus dibuatkan pembuatan perjanjian yang memberikan perlindungan terhadap barang yang dibeli. Contohnya seperti garansi dan juga retur barang. Nah, selanjutnya di sini terdapat pemeriksaan barang, di mana pemeriksaan barang ini harus dilakukan oleh para ahli. Apakah sudah sesuai dengan pesanan atau belum? Nah, misalnya saja dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Jika sudah sesuai, maka barang akan masuk ke gudang, dan sebaliknya jika belum, maka barang akan dikembalikan dengan memberikan nota hasil pemeriksaan kepada penjual. Yang terakhir adalah pembayaran, di mana di sini merupakan prosedur pengeluaran kas. Ketika sudah setuju dengan barang yang kita tentukan, maka perusahaan harus membayar jumlah transaksi sesuai dengan prosedur pengeluaran kas. Nah, selanjutnya di sini terdapat SOP administrasi penjualan tunai. Apa saja itu? Yang pertama, kembali perusahaan harus membuat bukti transaksi surat pembelian atau biasa disebut dengan purchase order, di mana permintaan pelanggan ini harus dibuktikan dengan yang namanya surat permintaan ini. Nah, apabila terjadi negosiasi, maka yang harus menjadi catatan adalah negosiasi harus dibuktikan dengan bukti pertemuan berupa notulen sebagai catatan kesepakatan untuk sementara. Lalu juga harus dibuatkan surat perjanjian. Selanjutnya di sini harus membuat faktur penjualan. Nah, faktur ini dibuat dengan benar dan teliti sehingga tidak meragukan perusahaan dan konsumen. Selain itu juga faktur harus dibuat dengan rangkap untuk kepentingan administrasi. Ini merupakan catatan yang harus diingat ataupun dilakukan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada pemeriksaan barang dan invoice. Barang dagang sebelum dijual harus diperiksa apakah barang tersebut sesuai dengan pesanan pembeli, tidak cacat, dan juga harus sesuai standar mutu. Nah, maka jika sesuai, barang akan dikirim kepada pembeli. Jika tidak, akan dikembalikan lagi ke gudang. Untuk invoice sendiri harus dicocokkan. Nah, sekedar informasi bahwa invoice di sini merupakan faktur. Lalu selanjutnya adalah menerima pembayaran melalui prosedur penerimaan kas. Nah, sebagai buktinya di sini harus dibuatkan seperti kwitansi sesuai dengan jumlah uang yang diterima. Nah, selanjutnya kita masuk ke SOP administrasi penjualan kredit. Untuk prosedur operasional standar dalam menangani administrasi penjualan kredit, itu ada yang pertama, yaitu terdapat bukti transaksi surat pembelian atau purchase order, di mana permintaan pelanggan ini harus dibuktikan dengan surat permintaan. Nah, jika terjadi negosiasi, maka harus dibuktikan dengan bukti pertemuan atau berupa notulen. Dan juga yang kedua, membuat surat perjanjian. Kemudian, di sini calon pembeli harus membuat aplikasi kredit. Pada aplikasi kredit ini harus dilakukan pemeriksaan formulir. Misalnya kesesuaian dengan bukti-bukti yang dilampirkan. Nah, selanjutnya juga harus dilakukan survei kepada calon pembeli yang dibuktikan dengan formulir bukti survei yang terisi lengkap. Nah, hasil survei tadi berupa rekomendasi sesuai dengan kondisi real dari calon konsumen. Nah, jika sudah disetujui, maka harus dilakukan tanda tangan pada aplikasi kredit yang dilakukan oleh manajer bagian kredit. Kemudian di sini harus membuat surat perjanjian kredit dan juga faktur.
Nah, surat perjanjian kredit ini dibuat sesuai dengan standar perusahaan. Untuk faktur sendiri nantinya harus dibuat oleh si administrasi bagian transaksi. Dan terakhir adalah melakukan pengiriman barang sesuai dengan barang yang telah disepakati. Nah, pengiriman barang ini pun harus dilakukan dengan cepat kepada konsumen sebagai pelayanan yang sempurna. Selanjutnya, kita masuk ke SOP administrasi penerimaan kas. Nah, penerimaan uang tunai dimulai dengan bukti transaksi seperti biasa, yaitu apabila terjadinya transaksi yang menyebabkan penerimaan kas, seperti penjualan tunai, penerimaan pembayaran piutang, dan juga transaksi lainnya. Selanjutnya harus melakukan pemeriksaan bukti transaksi, di mana pemeriksaan ini dikeluarkan oleh bagian penjualan yang mana harus dilakukan dengan teliti dan juga dicocokkan dengan rangkapnya. Nah, kemudian di sini periksa uang yang diterima dengan catatan uang yang diterima harus diperiksa dengan secara fisik, dan jika menerima cek, periksa keabsahan cek tersebut. Kemudian membuat alat bukti transaksi penerimaan kas. Alat bukti ini digunakan untuk mengecek uang secara fisik. Bisa berupa kwitansi sebagai bukti daripada transaksi penerimaan. Nah, selanjutnya uang yang telah diterima akan masuk ke berangkas. Next, kita masuk ke SOP administrasi pengeluaran kas. Pada SOP administrasi pengeluaran kas ini dimulai dengan transaksi pembelian tunai, pembayaran utang, dan juga pembayaran biaya-biaya. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan bukti transaksi, di mana di sini harus dicocokkan antara bukti pembelian yang dibawa oleh supplier dan rangkapnya. Apabila cocok, maka ambil bukti pengeluaran uang, kemudian supplier menandatangani bukti pengeluaran bank atau kwitansi. Sini supplier harus menandatangani bukti pengeluaran bank atau kwitansi. Nah, selanjutnya berikan cek atau uang tunai sejumlah nominal yang tertera pada bukti transaksi, atau berikan cek yang telah ditulis besar nominal pembayaran dan juga penandatanganan cek. Nah, setelah itu terima bukti transaksi, bukti pengeluaran berupa bukti pengeluaran bank atau kwitansi yang telah ditandatangani oleh supplier. Ya, sekian presentasi dari materi pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung mengkontak melalui Google Classroom ataupun WA Group, atau juga bisa langsung menanyakan by PC kepada Bapak. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.